Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami Himaksi, Himpunan Akuntansi Syariah. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Maya Sarajan. Kali ini akan menjadi MC atau Master of Ceremony di acara podcast bersama Himaksi. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman dari SC. Ada yang sebelah sana. Silahkan perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Wulan. Di Himaksi ini aku menjabat sebagai bendahara umum. Selanjutnya ada. Halo, aku Messi di Himaksi ini sebagai sekretaris umum. Boleh yang terakhir ini, yang paling wah gitu ya, boleh. Baik, perkenalkan semuanya, aku Alia Pita Sabriana. Yang alhamdulillah saya diamanati sebagai ketua umum di periode 2024-2025. Salam kenal semuanya. Oke, teteh-teteh sekarang apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sepertinya sedikit tegang ya, karena teman-teman akan disapa dengan SC dan juga dengan aku. Selanjutnya kita melihat mereka itu sangat sibuk ya di akhir-akhir ini. Jadi kita tanya nih kesibukan mereka akhir-akhir ini di semester kali ini itu apa gitu. Boleh dari Teh Alia dulu. Oke, mungkin untuk kesibukan di akhir-akhir ini, pertama yang pasti mengurus himpunan akuntansi syariah, yuk, dibantu oleh para SC dan teman-teman lainnya. Dan juga kesibukan lainnya selain berkuliah, kebetulan saya sibuk dengan magang ya. Nah, yang dimana magang ini tidak langsung terjun ya, jadi nggak bolak-balik ke kampus, jadi full magang di Hotel Palace seperti itu. Jadi kalau Teh Alia itu magang di Hotel Palace ya, tapi juga nanti akan dikombinasikan dengan nilai kuliah di kampus. Selanjutnya untuk Teh Mei. Untuk aku sendiri selain berkuliah dan mengurus himpunan bersama SC yang lainnya, aku juga magang. Cuman bedanya aku magangnya itu setelah jam kuliah beres gitu. Oke. Kalau untuk Teh Wulan sendiri? Oke, kalau buat aku kurang lebih sama ya sama Teh Alia, karena aku juga sekarang lagi magang di Palace Hotel juga kayak gitu. Tapi selain itu aku juga sekarang itu lagi mengikuti les pajak kayak gitu. Jadi dari Senin sampai Sabtu siangnya itu aku magang. Nah, dari Sabtu sore sama besok Minggu sorenya itu aku les pajak. Kayak gitu. Wow, kelihatannya Teh Wulan ini kegiatannya yang lumayan padat ya, karena dibarengi dengan les pajak. Nah, kalau misalnya aku ngeliat nih, aku juga ngedenger barusan kalau misalnya Teh Alia dan Teh Wulan itu magang di tempat yang sama, di Hotel Palace ya. Untuk Teh Alia dan Teh Wulan sendiri, apakah ada di satu divisi atau satu bagian atau kalian terpisah gitu? Jadi kita itu di sana masuk ke departemen accounting, tapi di departemen accountingnya itu jadi dibagi lagi beberapa bagian. Nah, untuk Alia itu sendiri ada di bagian general kasir dan juga akun payable atau utang. Kalau aku sendiri itu di bagian income audit dan juga akun receivable atau di bagian piutangnya kayak gitu. Oke, jadi tetap satu tempat kerja, satu yang diurusnya, tapi berbeda cabangnya gitu ya, kalau bisa disebutin. Nah, sebelum kita berlanjut lebih dalam, teman-teman juga harus tahu tentang Himaksi gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman taunya Himaksi itu ya himpunan akuntansi syariah aja gitu ya, yang didirikan oleh para mahasiswa akuntansi syariah di FEBI Unsur. Boleh gak dijelasin sebenarnya secara rinci gitu ya mengenai Himaksi itu apa gitu? Oke, untuk Himaksi itu sebenarnya sebuah organisasi ya, yang dimana seperti organisasi pada umumnya, yaitu untuk mewadahi para mahasiswa akuntansi syariah untuk mengembangkan potensi diri, mau itu dari akademik ataupun non akademik, seperti itu. Oke. Nah, sebuah organisasi itu pasti memiliki tujuan utama gitu ya. Kita juga harus tahu sebelum mengikuti sebuah organisasi, kita harus tahu sebuah tujuannya atau goals dari organisasi tersebut. Kalau tujuan dan fokus utama dari Himaksi itu apa sih?
Jadi kalau untuk Himaksi, untuk tujuan utamanya itu pasti melaksanakan program kerjanya. Nah, program kerjanya itu yang sebisa mungkin yang dapat membangun karakter dan juga mengembangkan kompetensi bagi mahasiswa akuntansi syariah itu sendiri. Oke, jadi berfokus ke pribadi ya. Kalau misalnya pasti ada faktor pendukungnya, yaitu visi misi untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau misalnya untuk visi misi dari Himaksi itu apa sih di tahun ini gitu? Untuk di periode sekarang, visinya itu menjadikan Himaksi sebagai organisasi yang berpotensi, inovatif, kolaboratif, dan inspiratif. Untuk misinya sendiri ada 3. Yang pertama itu membangun komunikasi yang baik antara anggotanya sendiri. Yang kedua, menjadikan Himaksi sebagai wadah buat mahasiswa akuntansi syariahnya menyalurkan kreativitas dan inovasinya. Dan yang terakhir, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan yang ada di tahun di sebelum-sebelumnya. tahun sebelumnya dan tahun sekarang Iya. dikembangin lagi biar si mahasiswanya lebih aktif, terus lebih mempunyai berwawasan yang lebih luas sama Agak tegang ya. Oke, gini ya, kan himpunan mahasiswa sendiri kan itu pasti dibangun oleh perkumpulan mahasiswa yang memiliki keinginan yang sama gitu ya. Akuntansi syariah DFEB Unsur sendiri itu kan awal mulanya itu dimulai atau didirikan itu pada tahun 2018, betul? Nah, kalau misalnya untuk Himaksi sendiri, himpunannya sendiri itu didirikan pada saat mahasiswa barunya itu langsung masuk atau menjalani beberapa proses dulu baru membangun Himaksi gitu ya? Baik, untuk mendirikan sebuah Himaksi ini perlu izin ya, apapun perlu izin dari lembaga, dari pihak-pihak yang berkaitan gitu kan. Jadi untuk 2018 ini mungkin baru tahap ya, awal dari dibentuknya akuntansi syariahnya terlebih dahulu. Jadi untuk himpunannya masih proses. Nah, untuk berjalannya dan untuk memulainya dan disahkannya Himaksi ini ada di tahun 2020. Nah, untuk tahun kita sudah udah di periode keempat yang alhamdulillahnya kita diamanati sebagai SC. Oke. Jadi akuntansi sendiri itu didirikan 2018, tapi Himaksinya itu didirikan pada tahun 2020 dengan banyaknya proses dan juga pergantian ketua, tapi tetap mereka dengan tujuan yang sama gitu ya. Oke. Untuk membangun sebuah organisasi supaya mendapatkan atau menuju goalsnya itu, teman-teman pasti membangun atau memiliki support gitu ya dari anggota. Nah, supportnya itu pasti dibagi dalam beberapa divisi. Kalau di akuntansi syariah atau di Himaksi ini, ada berapa divisi yang diwadahi dan diberikan fasilitas oleh Himaksi? Baik, jadi di Himaksi ini terdapat 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi penelitian dan juga pendidikan, atau biasanya kita menyebutnya dengan PDP. Nah, untuk divisi PDP ini kita lebih berfokus kepada pengumpulan informasi ataupun materi-materi terkait dengan akuntansi, baik itu akuntansi syariah maupun akuntansi konvensional juga ya. Nah, selain itu PDP juga memiliki program kerja yang dapat meningkatkan akademik dari mahasiswanya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada divisi pengembangan sumber daya mahasiswa atau biasa kita sebut dengan PSDM. Nah, kalau untuk PSDM ini kita lebih berfokus kepada peningkatan kapasitas dan juga kualitas di dalam anggota Himaksinya itu sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada divisi informasi dan komunikasi atau kita sebutnya dengan Infocom. Nah, untuk Infocom ini lebih berfokus kepada penyampaian informasi, baik itu informasi dari internal maupun dari eksternal. Oke. Nah, untuk sekedar informasi, untuk acara podcast kali ini itu diwadahi oleh divisi Infocom. Kalau misalnya teman-teman juga pasti pengen tahu ya, aku juga pengen tahu tata-tata yang ada di depan ini dulu ketika masih menjabat menjadi anggota itu ada di divisi apa? Kalau aku sendiri itu di divisi PDP ya. Iya, termasuk PDP juga, termasuk SC ya. Kebetulan kita bertiga PDP semua ya. Wow, jadi tiga-tiganya PDP ya. Kita PDP semua. Betul. Berarti cuman aku ya yang PSDM di sini. Jadi aku
oleh mantan PDP yang sekarang menjadi SC gitu. Nah, aku setiap divisinya pasti memiliki program kerja nih, program kerja tahunan. Boleh disebutkan apa saja dan program unggulannya itu apa? Untuk dari program unggulannya dulu ya. Untuk program unggulan di tahun sekarang itu ada 4. Yang pertama sosjur atau sosialisasi jurusan. Itu tuh buat ngenalin prodi akuntansi syariahnya ke mahasiswa baru. Terus ada juga malam keakraban atau makrab, lebih ke ajang buat ngebangun kebersamaan dan solidaritas di tiap angkatannya. Lalu ada pekan raya akuntansi syariah atau perasa. Itu tuh kegiatan lomba akuntansi di kalangan sekolah se-kabupaten. Dan yang terakhir ya yang baru ini, yang baru ada di periode sekarang, itu kunjungan industri. Gunanya buat ngasih wawasan ke mahasiswa tentang dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi. Wow, lumayan banget ya, keren banget ini. Alhamdulillah. Oke, walaupun Himas itu termasuk dalam organisasi baru, tapi mereka itu memiliki atau kami itu memiliki program-program unggulan yang menjamin untuk anggotanya. Oke, selanjutnya aku mau bertanya tentang kerjasama. Kan tadi disebutkan itu ada 4 ya, ada 4 program unggulan yang pasti membutuhkan sponsor atau mendapatkan dukungan dari luar gitu ya. Himas sendiri memiliki kerjasama yang tetap atau enggak dengan pihak luar gitu ataupun yang ada di kampus. Baik, ini menjawab ya. Untuk kerjasama mungkin kita dinaungi oleh lembaga, dan itu pasti bekerja sama dengan Himaksi sendiri. Dan kami, lembaga itu apa sih? Nah, lembaga itu sebenarnya adalah PBI itu sendiri gitu ya. PBI itu sendiri kita sebut lembaga yang akan menaungi kita, yang akan memberikan fasilitas untuk kita seperti keuangan dan lain-lainnya. Dan kerjasama di eksternal ya. Kebetulan kami belum bekerja sama, namun mungkin di tahun-tahun selanjutnya ada ya, kami harap. Lalu juga untuk kerjasama yang akhir-akhir ini di jangka pendek mungkin ya, tapi semoga ada di jangka panjang, tapi gak tahu ya ini ya jangka pendek atau enggaknya. Kami kerjasama dengan himpunan perbankan syariah ya, yang akan masuk ke program kerja kita yang dimana itu adalah kunjungan industri. Jadi kita menggabungkan ya menjadi kolaborasi. Ya. Berarti untuk program unggulan tahun ini itu kan ada kunjungan industri, itu berarti bekerja sama dengan Himapersya ya. Kalau kita sebut itu Himapersya atau Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah. Jadi itu adalah kerjasama yang saat ini dilaksanakan atau terkait dengan Himaksi sendiri. Oke. Tapi kan terlepas dari setiap proker atau program kerja dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya kritik gitu ya. Ada kritik dari setiap mahasiswa yang merasa puas ataupun tidak puas terhadap himpunan. Apakah gimana ya? Cara supaya teteh-teteh sendiri menanggulangi atau menjawab setiap kritikan atau memberikan menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu bisa gitu. Itu kayak gimana dari kritikan-kritikan tersebut? Oke. Untuk kritikan-kritikan yang pasti ya, sebuah organisasi pasti ada saran, ada kritik, dan juga ada pesan. Nah, untuk untuk kritik itu tersebut pasti ya, dalam orang-orang ini pasti banyak perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dari tiap-tiap anggotanya. Namun solusi yang kita temukan yaitu adalah dengan komunikasi terlebih dahulu, dan kita mencari jalan keluarnya dengan saling berbicara dengan semuanya gitu ya kan, agar solusinya dapat terpecahkan seperti itu. Karena sebenarnya teman-teman semua, sebuah organisasi itu tidak akan lepas dari yang namanya kritik. Namun kembali lagi kepada bagaimana cara kita menanggulangi atau bagaimana cara kita merespons setiap kritik dan menjadikan kritik sebagai pembangun untuk membangun diri kita menjadi lebih baik secara organisasi yang kita bawa gitu.
Nah, terlepas dari itu semuanya, kan sekarang kita sudah punya maba baru ya, yang sekarang sudah menjadi semester 2. Kalau misalnya teman-teman semester 2 mau bergabung di Himaksi itu, bagaimana, boleh diberikan informasinya? Untuk informasi teman-teman semua di maba ya semester 2, di Himaksi ini kita mempunyai banyak sekali orang-orang yang berpotensi, banyak sekali orang-orang yang sudah mengembangkan dirinya, potensi dirinya, dan mungkin kerjasama yang akan kalian, kalau misalkan kalian masuk ke organisasi kami, mungkin kalian akan mengetahui bagaimana leadership itu seperti apa, komunikasi yang baik seperti apa, dan juga kerjasama tim yang bagus itu seperti ini loh gitu kan. Nah, untuk itu sendiri kami harap teman-teman semua dapat masuk ke Himpunan Akuntansi Syariah untuk mengembangkan dirinya, untuk mencari tahu karakteristik kalian itu seperti apa. Oke, jadi Himaksi ini terbuka ya, maksudnya sekali. untuk maba itu silahkan bergabung bersama kami tanpa ada tes yang panjang dan ribet ya, yang penting teman-teman punya kemauan untuk mengupgrade diri gitu ya. Iya. Tapi aku sendiri ya, kalau mau join terhadap sebuah organisasi atau sebuah lingkungan, itu aku harus tahu benefit dan manfaatnya gitu. Kalau misalnya join di Himaksi sendiri, apakah ada benefit dan keuntungan sendiri yang didapatkan? Kalau untuk benefit pastinya banyak sekali ya kalau mengikuti organisasi itu. Salah satunya yaitu kita dapat mengetahui kepemimpinan itu seperti apa, public speaking itu seperti apa, dan juga masih banyak juga. Dan juga kan kita kalau misalnya setiap ada menjalankan proker itu dibangun kepanitiaan. Nah, di kepanitiaan itu tuh ada beberapa divisi lagi, selain yang tiga tadi Himaksi, dan beberapa divisi di kepanitiaan. Jadi dengan masuk ke panitiaan tersebut, kita misalnya nih masuk ke divisi acara. Jadi kita tahu tuh punya pengalaman bagaimana kita menyusun sebuah acara, konsep acara yang kayak gitu-gitu. Selain itu dengan masuk ke himpunan juga kita dapat menjadikan itu sebagai nilai tambah ya di CV pastinya untuk nanti kita setelah lulus itu mencari kerja ya, insya Allah kayak gitu. Paling gitu. Jadi benefit yang didapatkan yang paling utama itu adalah pengalaman ya, karena setiap pengalaman itu akan menjadi batu loncatan untuk kita di kemudian hari gitu ya. Karena kalau misalnya orang tanpa pengalaman itu akan nol dan tidak tahu apa-apa ya. Terus juga yang aku rasain itu kita tuh nggak stuck di satu divisi gitu. Misalnya aku terbiasa di divisi PDD atau publikasi, nggak terus di PDD tapi akan berjalan ke acara, ke konsumsi, supaya tiap orangnya itu punya pengalaman yang berbeda-beda di setiap acara gitu ya. Oke, tapi kayak apa ya, aku ngerasanya aku juga pasti punya sesuatu yang mau diungkapkan kepada teman-teman semua, dan teteh-teteh juga pasti punya keinginan ataupun harapan kepada teman-teman yang akan bergabung kepada Himaksi. Apakah apa gitu ya, apa yang paling pengen teteh-teteh sampaikan ke teman-teman maba yang akan bergabung ke Himaksi, harapan dan juga doa untuk maba yang sekarang dan juga Himaksi sendiri? Harapan kami untuk angkatan selanjutnya, kami harap teman-teman bisa menjadikan Himaksi selanjutnya menjadi lebih baik, menjadi proaktif, dan juga mencari ide-ide yang kreatif, dan juga cari juga ambil baiknya, dan untuk yang salahnya mungkin diperbaiki ya, diperbaiki. Mungkin ada tambahan? Ya mungkin kalau di tahun sekarang atau periode sekarang kita belum bisa bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain, semoga di angkatan berikutnya bisa menjalankan itu. Boleh ada tambahan dari aku? Harus lama ya semua. Mungkin dari aku lebih ke kayak lebih baik lagi dari periode yang sekarang itu. Bener kata Alia tadi, yang baiknya dikembangkan lagi menjadi lebih baik, tapi yang buruknya tolong diperbaiki atau kalau bisa jangan diikutin ya.
kayak gitu. Oke, jadi apa yang kurang tolong diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan gitu ya. Simpelnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi mungkin karena pertanyaannya sangat spontan, jadi kesulitan untuk menjawab gitu ya. betul. Tapi memang apa ya, pasti gitu ya, sebagai kakak tingkat atau kakak kelas itu keinginan yang besar untuk adik-adik kelas adalah dapat menjadi generasi yang lebih baik, dapat menjadi pemimpin yang lebih baik, entah itu di organisasi untuk memimpin teman-teman, untuk memimpin diri sendiri, ataupun menjadi bagian yang supremasi di lingkungan gitu ya. Oke, agak tegang ya. Agak tegang ya. Agak deg-degan gitu ya, karena ini menyangkut dengan apa yang kita bawa, apa yang kita sedang kita kembangkan, yang sedang kita jalani gitu, terutama masalah organisasi yang Agak betul agak berat sebenarnya Iya, menjalani sebuah Masya Allah. organisasi. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi podcast kali ini. Aku mau bertanya tentang sebuah tantangan dalam membangun organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki namanya tantangan tersendiri, baik itu dari anggota, baik itu dari ketua, dari sarana dan prasarana, atau kalau kita tuh ada apa ya namanya, ada tantangan ataupun hambatan dari yang namanya lembaga. Karena tidak jauh dari sebuah organisasi yang berdiri di kampus itu pasti urusannya itu tidak akan jauh dengan lembaga, karena kita berkutit atau bergulat dengan izin serta dukungan secara finansial ataupun secara verbal dari atasan gitu ya. Kita sebutnya atasan aja ya supaya lebih singkat gitu ya. Oke, untuk tantangan dan hambatan untuk Himaksi sendiri itu yang paling besar dulu ya. Yang paling besar itu apa gitu? Kita runtutkan dari yang paling besar sampai ke yang paling ringan. Mungkin tantangan yang paling besar semenjak aku berjabat ya, menjabat sebagai ketua umum, yaitu ada di lembaga ya, yang dimana finansial kita itu sepertinya agak kurang gitu ya untuk member kita yang banyak nih. Karena mungkin dari lembaga pun ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Betul, Ya, sama. tidak sepenuhnya menyalahkan Menyalahkan lembaga lembaga. gitu kan. Tapi mungkin ya memang kami kekurangan, tapi kami harap ya untuk finansial ke tahun kedepannya bisa bertingkat gitu kan. Lebih meningkat ya. Iya. Nah, lalu untuk yang lainnya, tantangan yang lainnya pasti ada di diri sendiri, betul? Nah, untuk di diri sendiri kita harus melawan bagaimana gimana caranya agar Himaksi ini dapat meningkat, dapat tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, terus juga bagaimana mengembangkan banyak orang dan mengkoordinasi semua orang. Tapi alhamdulillahnya saya dibantu dengan teman-teman semua, termasuk dari PSDM, dari SC dan yang lainnya terbantu, dan program kerja juga sudah terlaksana. Dan juga mungkin dari tantangan berikutnya pasti ada dari pandangan ya, pandangan dari tiap-tiap orang. Ada yang pandangannya kok ini ada yang salah gitu kan, kok ini ada yang kurang. Nah, itu terkadang membuat kita bagaimana caranya ini harus meningkat, dan terkadang kita sudah mencari solusi dan solusi itu ternyata tidak terlaksana, dan itu menjadi tantangan terbesar bagi kita gitu kan. Nah, mungkin ada tambahan untuk tantangannya sendiri dan hambatan? Itu aja sih kayaknya. Oke, mungkin yang aku rasakan juga sebagai anggota ya, kalau misalnya halangan dari lembaga itu memang kebanyakannya dari segi materi, karena di FEBI sendiri kan banyak ya, UKM, HMJ, Ormawa itu semuanya membutuhkan uang. Sebenarnya dengan lembaga mau memberikan kita dengan nilai dan total segitu sudah sangat alhamdulillah ya, sudah sangat alhamdulillah. Untungnya kita itu setiap proker itu selalu mengajukan yang namanya sponsorship, dan alhamdulillahnya juga karena pihaknya tahu kita dari FEBI, rata-rata di ACC ya, kebanyakannya di ACC. Jadi Oh iya, maaf. boleh.
untuk sponsorship juga kita punya sponsorship tetap, yaitu Kang Randy ya dari HNR. Jangan lupa. Betul. Jangan lupa ke bengkel HNR. Iya. Jadi HNR itu bengkel ya, Iya. bengkel motor milik salah satu mahasiswa akuntansi syariah yaitu Kang Randy. Jadi beliau itu adalah bisa disebut sebagai donatur ya, donatur di setiap tetap ya. donatur tetap untuk kita ya, untuk kita. Tapi semoga beliau dapat lulus tepat waktu supaya tidak menjadi donatur abadi gitu ya untuk Kang Randy. Terus selanjutnya itu tantangannya adalah untuk dari diri kita sendiri ya, karena benar sekali kalau misalnya sebenarnya musuh terbesar itu adalah melawan diri sendiri ya. Kita bisa melawan orang lain dengan berkata, bertingkah, tapi kita tidak bisa yang namanya melawan hati kita sendiri gitu, karena setiap manusia itu punya pemikiran dan perasaan yang berbeda-beda. Itu juga kembali ke bagaimana pendapat dan kritik orang lain terhadap Himaksi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi aku harap gitu ya, ini mungkin hanya sedikit dari aku ya. Teman-teman atau teteh-teteh SD sekarang jangan merasa gagal, jangan merasa setiap apa yang dilakukan itu selalu salah, jangan merasa kalau misalnya setiap solusi itu tidak menghasilkan bukti atau menghasilkan sesuatu yang nyata, karena sebenarnya sebuah ekspektasi untuk kita, ekspektasi sebagai anggota kepada SC, kepada himpunan itu sebenarnya adalah hak kita sendiri. SC sendiri ataupun kita pengelola Himaksi itu hanya cukup menjalani apa yang seharusnya dijalani. Tidak usah terlalu overthinking masalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi orang lain atau belum, karena pasti teman-teman juga merasakan kalau yang namanya kita berekspektasi terhadap sesuatu itu selalu tinggi ya. Kadang kita ngerasa kayak, aduh kok ke kampus teh 30 menit sih, harusnya kan 20 menit, kemana nih 10 menitnya, sesederhana itu. Terus kayak, aku tuh makan siang tuh pengen sama Mang Ujang, kok cuma sama ayam geprek biasa gitu kan. Kita udah berekspektasi ya, ini istirahat kali ini aku mau gini-gini, tapi ternyata tidak bisa. Terus kayak ekspektasi, ya Allah aku pengen dibeliin HP yang bagus banget, tapi betul HP yang iPhone gitu ya, tapi karena mungkin kapasitas kitanya, rezeki kitanya, atau kemampuan kitanya itu tidak sampai di sana, jadi kan kita mau nyalahin siapa gitu. Begitu juga dengan mendirikan sebuah organisasi begitu ya. Semoga aja perbincangan kita kali ini itu dapat bermanfaat juga. Aku sebagai perwakilan PSDM yang menjadi MC kali ini juga dapat sharing dengan baik dengan tim SC begitu ya. Ada lanjutan lagi? Selanjutnya aku mau buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang sedang menonton. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada kami atau tidak? Silahkan ditulis di kolom komentar. Itu ya. Gini komentar. Gini. Ada ya di sebelah kanan. Kiri dong. Kiri. Kanan. Itulah banyak di bawah ya. Kalau teman-teman ada di bawah, kalau kita ada di sebelah kanan. Betul. Kalau untuk Teh Bulan di sebelah kiri. Ya. Jadi Teh Bulan agak berbeda ya saya. Kita nggak bercycle ternyata. Terlalu jahat ya kita kalau misalnya tidak bercycle. Oke. Ini kita sambil cek-cek ya, kita sambil cek-cek apakah ada yang mau bertanya atau tidak, karena kami terbuka untuk sesi tanya jawab, atau mungkin ada yang mau memberikan kritik serta saran terhadap setiap program kerja yang dilakukan oleh Himaksi gitu ya, atau mungkin MC-nya cantik gitu. Boleh ini juga kalau dibilang cantik gak apa-apa. Jadi kita terbuka terhadap semuanya ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Boleh ya yang mau nanya mengenai Himaksi sendiri itu apa, atau program kerjanya tuh seperti apa sih? Kayak Sosjur tuh apa gitu? Gimana kerjaannya gitu. Terus kayak tadi kunjungan industri itu ngapain aja sih sebenarnya gitu? Apakah ada mainnya? Tujuannya sendiri buat apa gitu? Iya, mengenai kunjungan industri sendiri mungkin ya kita akan menjelaskan Sambil berjalannya waktu ya. Betul, sambil berjalannya waktu untuk kunjungan industri ini, alhamdulillah kita akan ke BI ya.
Untuk kunjungan industrinya kita ada 2. Jadi kita 2 hari 1 malam. Jadi kita akan menginap. Nah, untuk hari pertama itu difokuskan kepada kunjungan industri, yang dimana pertama kita akan mengunjungi BI, yaitu Bank Indonesia, yang dimana kita akan melihat seperti apa pekerjaan di Bank Indonesia itu, sejarahnya seperti apa. Wow. Seperti itu. Dan dilanjut setelah ke BI kita akan ke BI atau Bursa Efek Indonesia ya. Nah, untuk Bursa Efek Indonesia ini itu lebih fokus ke bagian saham, yang dimana kita pun dalam akuntansi ataupun ekonomi ya, di perekonomian pasti ada yang namanya saham gitu kan. Di tingkat sekarang ya, saham itu udah satu hal yang penting banget. Betul, karena menjadi salah satu investasi yang cukup menjanjikan ya. Kita kan rata-rata di kampus juga, ayo saham gitu ya. Nah, ini ada penanya dari akun Instagram dengan nama Salmanada05. Oh, sama Nada. Halo Nada. Pertanyaannya adalah, apakah untuk tahun ini memiliki maksimal kuota untuk pengurus? Karena bisa maaf ya. Udah tarik banget ya. Karena kita lihat maba sekarang banyak ya, alhamdulillah gitu. Jadi semakin tahun semakin naik terus tingkatannya. Apakah untuk kuota kepengurusannya sendiri apakah ada batasannya atau Kalau menurut aku ini gimana dari ketua umum selanjutnya, tapi kami harap mungkin dibatasi saja, karena terlalu banyak anggota akan lebih mempersulit dari orang-orangnya. Jadi kita tidak bisa mengkoordinasi gitu kan. Kita kan ingin mengembangkan potensi dirinya mereka masing-masing. Jadi diharapkan apa namanya? Disortir lagi ya, disortir lagi. Biar orang-orangnya juga yang apa ya, yang benar-benar mau. Oke, jadi untuk tahun ini kembali lagi ke keputusan ketuanya selanjutnya, tapi diharapkan untuk disortir ya. Yang mau aja. Oh iya, ditambahan yang pasti kalau mau mensortir orangnya itu harus orang-orang yang benar-benar ingin mengikuti organisasi gitu ya. Jangan sampai karena terpaksa gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kalau kayak gitu Sepertinya agak sedikit pengalaman pribadi ya. kebetulan cerita sedikit gitu ya. Dari kita ya. beberapa periode karena kita diharuskan wajib masuk nih ya. Dan ternyata diwajibkan itu bukannya berjalan, tapi yang ada malah Agak banyak susah. mengkoordinasikannya. Karena teman-teman kalau pernah dengar itu lebih baik kualitas daripada kuantitas gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya Teh, bagaimana Ketum menyesuaikan jadwal magang dengan proker Himaksi? Terima kasih. Dari siapa? Put 128. Terima kasih. Namanya Put kayaknya Putri ya. Iya, Putri. Untuk magang sendiri itu ada yang namanya izin ya. Nah, untuk program kerja itu ada kan program kerja tuh 1 atau 2 hari gitu ya. Dan untuk proses-proses kayak rapat yang kayak gitu mungkin akan dikoordinasi dengan SC gitu kan. SC kebetulan ada teknisi gitu ya yang saya akan membebankannya kepada teknisi, tapi karena di magang sendiri juga ada izin. Nah, mungkin izin itu yang akan saya gunakan untuk rapat-rapat untuk program kerjanya. Jadi walaupun sibuk magang, teteh-teteh ini tetap melakukan program kerjanya sesuai dengan jadwal dan rencana awal gitu ya. Karena sebenarnya di akuntansi sendiri itu diberikan fasilitas atau memberikan ruang untuk maba ataupun kita ya, terutama kita sebagai mahasiswa yang sudah ada di tingkat 5 di semester 5, sudah semester 5, semester 3, semester 7 untuk melakukan magang. Tapi biasanya semester 7 itu sudah fokus ke skripsi dan juga sidang-sidang yang dilaksanakan di fakultas gitu. Jadi sudah difasilitasi sehingga teman-teman juga nggak usah bingung, Teh kan aku magang kuliahnya gimana. Biasanya akan disangkut pautkan dengan nilai sesuai dengan SKS. Jadi jangan khawatir kalau mau magang sambil organisasi nggak apa-apa. Oke. Semangat ya. Iya, yang penting kamunya sehat dan kamunya Iya. mau. Betul. Iya, karena
Tidak jarang juga pengurus Himaksi ini organisasinya nggak cuma satu, ya banyak yang 2, banyak yang 3, gitu. Entah itu internal ataupun eksternal. Karena di FEBI Unsur sendiri itu ada UKM dan juga HMJ. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Kalau misalnya LKM itu UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi waktunya tetap disesuaikan. Kalau waktunya bentrok antara yang UKM dengan HMJ ini, silakan teman-teman memilih mana yang lebih penting, posisinya yang lebih penting yang mana. Tapi semuanya juga penting kok. Ya, tergantung dengan prioritas teman-teman semua. Oke, karena sudah duhur ya teman-teman semua, sudah waktunya kami makan siang. Teman-teman juga silakan untuk beristirahat. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menyimak perbincangan kami kali ini. Semoga ada hikmah dan juga sesuatu yang bisa diambil secara matang, karena sesuatu yang diambil secara mentah-mentah itu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda gitu. Yang kami sampaikan A, yang teman-teman sampaikan B gitu. Jadi silahkan teman-teman mencerna. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai Himaksi ataupun tentang FEBI Unsur, silahkan ditanyakan ke akun Instagram @himaksi. Himaksi, ya betul. Silahkan tanyakan di akun Instagram ini. Dan teman-teman, kami juga terbuka untuk setiap pertanyaan yang akan ditanyakan kepada SC ataupun setiap divisinya. Terima kasih Teh Alia, Teh Messi, dan Teh Bulan. Terima kasih banyak. Semoga lancar magang dan kuliahnya. Amin. Amin ya Allah. Kamu juga ya. Oh ya. Organisasi dan juga kuliahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman juga jangan lupa istirahat. Teman-teman SC juga jangan lupa istirahat. Untuk teman-teman Himaksi juga jangan lupa istirahat. Kami cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.